calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, jadi per video ini kita tidak membahas MotoGP ya. Kita sudah membahas kemarin, kita pantau terus tentunya MotoGP. Dan seperti biasanya, Iwan Banaran adalah channel YouTube ataupun blog yang selalu menerawang produk terbaru. Walaupun teman-teman semuanya, kita tahu bahwa produk terbaru itu belum tentu benar, belum tentu akurat. Akan tetapi Kang Mas, kalau sudah radar Iwan Banaran, berdering Mas ya. Jadi kalau radar sudah ibaratnya ya, sudah sinyal kemana-mana ya, menelusup ke dalam-dalam, biasanya sih akurasinya cukup tinggi. Nah, teman-teman semuanya, makanya sampai harus pantau terus IWB ya, di channel YouTube ataupun di blog iwanbanaran.com, ataupun Instagram Iwan Banaran Blog, TikTok boleh juga, Cak. Pokoknya kita akan berikan update yang paling baru buat teman semuanya tentang apapun itu, khususnya motor-motor terbaru, MotoGP, dan lain sebagainya termasuk review motor. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang sampean pantau, tentunya IWB sudah sukses membongkar tentang New Vario Street yang sudah IWB bongkar setahun yang lalu dan terbukti kemarin akhir tahun 2025 semuanya gamblang padang jinglang, Mas. Sebelumnya sih banyak yang ragu, Cak, dengan IWB. Ah, nggak mungkin, Cak Iwan. Masa Vario ada yang versi stang telanjang? Masa sih ada yang mode street? Dan dilalah semuanya terbukti. Per kemarin sama tahu sendiri, Astra Honda Motor resmi meluncurkan generasi terbaru Vario yang standar dan juga versi street. Dan akurasinya ya nyuwun sewu, mungkin kita bisa katakan akurasinya di atas 95% karena memang hampir semuanya akurat, Mas. Nah, ternyata sampean harus tahu bahwa New Vario Street adalah pemanasan. Ya kan? Jadi sampean paham nih ya maksud IWB. Jadi warming up, Cak. Like ibarat MotoGP ya, pembalapnya ataupun timnya itu adalah warming up atau pemanasan. Sebab kenapa IWB menemukan adanya progres yang lain, adanya project yang lain. Jadi kita taruh dulu nih yang Vario Street karena sudah sukses. Dan ternyata dari sanalah IWB kembali menemukan indikasi kuat, Cak. Jadi radar Iwan Banaran menemukan indikasi kuat bahwa AHM disinyalir telah menyiapkan proyek yang cukup menarik. Kenapa IWB katakan cukup menarik? Karena proyek ini berkaitan dengan kode misterius yang hubungannya sangat kental dengan Vario 160. Kenapa demikian dan kenapa IWB yakin? Gini, Cak, IWB sudah share ke sampean berkali-kali di masa lalu setiap motor itu terdiri dari banyak komponen, mungkin ratusan komponen. Dari komponen knalpotnya, peleknya, tangkinya, kelistrikannya, businya bahkan mungkin, speedometernya, casing-casingnya, semuanya terdiri dari ratusan komponen. Yang mana komponen-komponen tersebut memiliki kode project. Jadi banyak sekali, Cak. Sama tahu sendiri ya, pabrikan itu meracik motor kan tidak diracik sendiri. Nggak mungkin mereka meracik tangki sendiri, nggak mungkin pelek sendiri, knalpot sendiri, nggak mungkin. Tapi ada yang membantu, jaringannya, Cak. Vendornya, Cak, yang meracik semuanya. Sama tahu sendiri lah ya, merek-merek atau nama-nama untuk komponen kayak Mitsuba, lampu sen contohnya, ataupun lampu ya. Lampu biasanya kan Stanley, mungkin contohnya, ataupun knalpot itu Yutaka. Kemudian juga seal-sealnya itu Bosch ya. Dan banyaklah, IWB nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan dari sana biasanya mereka mendapatkan kode. Kodenya itu adalah kode yang dirilis oleh pabrikan. Kode tersebut adalah patokan bagi mereka untuk melakukan trial ataupun tes ataupun pengembangan berdasarkan request atau permintaan dari pabrikan. Nah, saya harus tahu bahwa Vario 60 umurnya memang sudah beranjak ke 3 tahun. Umurnya adalah umur yang sudah waktunya untuk dilakukan penyegaran ataupun facelift ya, itu terserah sama nyebutnya apa. Dan juga sampean juga pasti tahu untuk Vario yang kita katakan adalah the most powerful mesin 150 cc ya, karena memang overbore ya, top speednya luar biasa. Ini adalah motor yang sekarang ini menjadi perhatian AHM. Kenapa menjadi perhatian? Karena saman kan paham ya, bahwa untuk Vario ini umurnya sudah melangkah ke 3 tahun.
Dan dari sisi desain mungkin untuk mencoba menggedor ataupun mengalahkan Aerox kan belum bisa mampu lah Cak. Ini beda dibandingkan dengan PCX ataupun beberapa motor Honda yang memang sangat berkuasa, sangat dominan. Tapi untuk Vario 60 kita katakan memang masih effort untuk mencoba melawan Aerox. Nah teman-teman, untuk yang generasi yang kita duga generasi yang paling baru ini, tentunya kita menemukan satu hal berkaitan dengan Vario 90 ini Cak. Sama harus tahu untuk Vario 160 kode project yang digunakan oleh Honda itu adalah K2S. Ini adalah kode project yang digunakan oleh mereka pada saat pertama kali Vario 90 itu lahir. Sekarang sama tahu sendiri ya, untuk umur sudah 3 tahun dan kode projectnya adalah K2S. Nah teman-teman, pada saat ini IWP cukup terkejut ya dengan pergerakan dari Honda. Karena di tahun ini sepertinya setelah kita kemarin sempat mencicipi New Vario 125 yang terbaru dengan adanya yang versi street sekalipun ya teman-teman, dengan kode yang sudah IWP share juga dan dilalah juga 100% akurat. Sekarang IWP menemukan adanya progres ya, jadi radar yang terawangan IWB, sekali lagi terawangan ya Kang Mas ya, belum tentu benar, sama catat wae. Tapi ya insya Allah kalau sudah ilmu lampah lumpuh serat jiwa pedang setan mantili, biasanya sih akurat Mas ya. Jadi untuk sekarang Cak, yang Vario 160 itu menggunakan kode projectnya K2S. Kode project ini sudah berjalan dan sudah sampai cicipi sekarang ini, tapi IWB cukup kaget. Sebab kenapa? Karena IWB menemukan adanya sebuah kode project misterius yang saat ini sedang under test. Ingat Cak ya, jadi terawan IWB ini sudah under test. Jadi under test ini berarti ya ada persiapan untuk meracik sebuah generasi yang baru. Kenapa IWB katakan demikian? Karena Cak kodenya ini identik dengan kode K2S. Karena biasanya Honda juga kalau mengganti warna, biasanya ya mereka tidak merubah kode sama-sama K2 ya, K2S mungkin ini hanya contoh aja ya, sama kode projectnya tapi belakangnya beda. Akan tetapi teman-teman semuanya ini yang IWB ingin tekankan dalam video yang IWB share sekarang ini. Yang pertama adalah kode project ini memiliki tambahan huruf di belakangnya. Jadi kalau sekarang adalah K2S polos tanpa ada embel-embel, maka dari terawangan IWB yang terbaru ini kode projectnya ada tambahan huruf M. Jadi kalau kita gabung adalah K2SM. Yang membuat IWB, maksudnya membuat IWB itu sempat berpikir nih, loh ini kok ada kode project nih yang sangat identik dengan Vario 160, tapi kenapa ada embel-embel huruf di belakangnya M ini? Apa maksudnya nih? Jadi gitu Cak, IWB melihat ini sebuah challenge dan juga sebuah kecurigaan yang sangat kuat. Sebab bisa saja Cak, dengan hanya berbeda huruf belakangnya ada tambahan, biasanya kadang-kadang hanyalah refreshment atau penyegaran atau hanya warna doang ya kan, atau juga ada yang namanya ganti stripping, itu juga sangat jamak Cak. Akan tetapi yang perlu kita coba renungi dan juga kita harus sadari bahwa umur dari Vario 90 ini sudah 3 tahun. Dan biasanya untuk life cycle motor-motor Honda itu di 3 tahun. Ini memang beda dibandingkan dengan Yamaha Cak. Yang mana dari pengalaman IWB, Yamaha rata-rata umur dari produknya itu mencapai 5 tahun. Walaupun ada juga case-case di mana 3 tahun mereka juga sudah dirubah ya seperti Honda. Tapi secara umum mayoritas produk mereka rata-rata life cycle-nya 5 tahun. Jadi ada kode ataupun sebutan yang cukup menarik dan juga WB ingin share ke semuanya bahwa untuk para pabrikan mereka menggunakan kode yang biasanya ya FMC itu adalah full model change ataupun yang minor change. Jadi ada klasifikasinya. Nah, untuk yang generasi Vario 160 ini yang kita duga demikian dari terangan IWB menganut model belakangnya ya, hurufnya maksudnya ya adalah M. Dan ketika IWB coba terawang Kang Mas, ternyata tidak hanya warna Mas. Nah ini ya, saya mencatat Kang Mas ya. Jadi ketika IWB terawang, ternyata nggak hanya warna aja, nggak hanya refreshment color aja. Sebab kenapa IWB ketika mencoba untuk mengerahkan seluruh kemampuan. Dan Kang Mas, ternyata IWB menemukan indikasi adanya trial. Trialnya apa? Trial casing-casing baru Mas. Jadi artinya memang kalau kita melihat dari trial casing,
Ya berarti kan berubah dong. Buat apa? Kalau casing-casingnya atau desainnya sama, casingnya harus ada tray lagi. Jadi ini hal yang wajar, berpikir dengan logik ya. Ini hal yang maklum. Sebab untuk menyiapkan sesuatu, pabrikan selalu biasanya ya ketika new, sesuatu hal yang baru, itu dites. Seperti casing contohnya, kalau casing baru berarti, kalau ada pengetesan casing baru berarti memang ada yang namanya progress development untuk new design. Kenapa? Karena dengan adanya tes ini berarti mounting ataupun dudukan dari generasi terbaru nanti berubah, berbeda dibandingkan dengan yang old atau sebelumnya. Itu keyakinan IWB, itu yang IWB temukan, dan jika nggak salah menerawang Kang Mas ya, sekali lagi kalau salah nyuwun sewu, minta maaf, sebab biasanya kalau sudah apa Cak ya, ini berat nih Kang Mas ya, karena yang nonton IWB ini kan ribuan. Kalau nanti salah kan, waduh rasanya kayak, ih Cak IWB ngecap tok iki gitu kan. Tapi nggak masalah, IWB coba untuk memberikan apa yang ada dalam pikiran IWB, apa yang IWB temukan dalam terawangan, dan teman-teman jika tidak salah menerawang Cak, jika tidak salah untuk memberikan analisa, maka IWB menemukan adanya perbedaan pada casing-casing bagian yang paling khususnya ya, di bagian kiri kanannya. Jadi artinya seperti dengan Vario 125, maka dengan ini WP sangat yakin sekali ya teman-teman bahwa new Vario 160 nanti secara desain berubah dibandingkan dengan generasi sekarang. Ini adalah sebuah tentunya ya analisa yang membuat kita juga happy tentunya, karena bagaimanapun kita sudah bosan ya Cak ya dengan apa yang ada sekarang, desainnya perlu refreshment biar kita fresh. Dan begini Cak, kalau WB boleh memberikan analisa dan juga pendapat mengenai ini, adalah desain untuk Vario nantinya ya memang berubah. Itu yang bisa IWB tekankan dalam video ini. Kenapa IWB sangat yakin di sana? Karena ada tes, dan tes ini statusnya adalah PP1. PP1 itu artinya adalah pre-preparation 1. IWB cukup terkejut, Cak. Jujur aja ya, IWB cukup surprise karena ternyata kalau sudah PP1 menuju ke PP2 dan pada finalnya nanti PP3 dan pada ujungnya nanti adalah mass production, biasanya nggak butuh lama, Cak. Biasanya secara kalkulasi yang biasa terjadi, pabrikan melakukan PP1 menuju ke PP2 ini hanya butuh waktu 2 bulan. Ya, jadi ke PP1, PP2 itu 2 bulan, PP3 itu 2 bulan, dan mass production langsung biasanya 1 bulan. Nah, kalau sudah PP1 di Januari ini, maka dengan kalkulasi kasar, jika tidak salah menerawang, terbuka sekali untuk new Vario 160 nanti akan diluncurkan pada pertengahan tahun, atau bisa saja semester pertama pun bisa dipush untuk diluncurkan. Itu adalah terawangan kasar. Apakah benar atau salah? Ya ibu nggak ngerti Kang Mas, namanya juga terawangan ya saya, kalau salah nyuwun sewu minta maaf. Tapi itu yang IWB bisa share ke sana semuanya. Jadi saya mencatat Kang Mas ya, bahwa new Vario 160 sudah masuk radar Iwan Benaran ya, dengan kode project K2SM ya, jika nggak salah sekali lagi. Kemudian sudah masuk PP1, pre-preparation 1, yang mana jika kita kalkulasi kasar maka terbuka pertengahan tahun ini akan meluncur generasi yang terbaru ini, dengan kita duga casing-casing berubah, desain berubah, akan tetapi Mas sekali lagi kalau dengan kode yang sama di mana depannya K2, ini berarti bukanlah totally berubah ya. Jadi kalau dari keyakinan pribadi dengan menilik kode depannya yang K2 sama-sama K2S, maka IWB cukup percaya diri bahwa secara rangka, kemudian secara engine itu masih sama, tidak ada perubahan. Apakah menggunakan VTEC? Kayaknya enggak sih Cak. Soalnya kalau kita lihat dari beberapa indikasi pabrikan, mereka sangat pede dengan engine terbaru ini, engine yang sudah 4 katup dan the most powerful engine, overbore-nya luar biasa, top speed-nya, makanya mereka nggak ada memikirkan VTEC-VTEC-an, sementara ini jika nggak salah menerawang, dan artinya pula sasis atau frame masih menggunakan ISAF ya, sebuah sasis yang ya mungkin sebelumnya ada kontroversi, tapi justru ini jujur sasis yang sangat enak banget ya, untuk manuver, agile, lincah, itu adalah pilihan, tapi kalau dari kacamata IWB oke. IWB juga menggunakan ISAF sampai sekarang pun aman-aman aja. Jadi semuanya sudah dikalkulasi oleh Honda, dan pastinya terawangan ini belum tentu benar. Sekali lagi IWB tekankan, this is only terawangan Mas. Bisa benar bisa salah, tapi mungkin saya mentampung.
dan kita akan buktikan nanti apakah terowongan Iwan Banaran ini benar adanya Mas ya. Sekarang sampean komen Cak, kira-kira Mas, ada nggak sih yang sampean inginkan dari New Vario 160 nantinya jika memang terowongan ini benar? Adakah sampean ingin memberikan masukan kepada AHM? Sampean komen di bawah Cak, biar dibaca oleh Honda. Siapa tahu Cak, dengan sampean komen ya nantinya akan ada respon dari AHM untuk mencoba merealisasikan keinginan sampean semuanya. Siapa tahu ya, who knows ya, kita nggak tahu, mengingat pabrikan rata-rata juga mengintip Iwan Banaran. Ya, sampean komen di bawah, dan sampean pantau dulu seperti apa, termasuk juga IWB akan update buat sampean semuanya. Tenang Cak, ini pekerjaan Iwan Banaran, ini tugas IWB, sampean tinggal melihat seperti apa nanti hasilnya, kita pantau kedatangan New Vario 160 yang kita sudah endus ya pergerakannya, yang IWB sudah pantau dan juga masuk radar Iwan Banaran tentang proyek New Vario 60. Sampean komen di bawah, dan seperti biasa kalau suka video ini semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, sama salah lima waktu karena itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat